Welcome to Integral Life and enjoy. Smartphone dengan harga di bawah 3 jutaan memang menarik karena harganya yang pas dan sesuai dengan dompet orang Indonesia pada umumnya. Dan smartphone di rentang harga ini dianggap pas karena biasanya sudah menghadirkan spesifikasi yang mumpuni dan menyuguhkan fitur yang lengkap baik dari segi performa, kamera, ataupun daya tahan baterai. Nah, meskipun belum secanggih ponsel yang papan atas, smartphone di bawah 3 jutaan punya sejumlah fitur yang sudah cukup untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, penasaran ada apa saja untuk smartphone dengan harga di bawah 3 juta yang layak untuk dipilih saat ini? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan ini dia videonya. Like, comment, and subscribe. Yang pertama ada Nubia Focus Pro 5G. Terdengar asing dengan nama smartphone ini? Mungkin beberapa orang tidak tahu karena memang smartphone yang satu ini masih belum lama dirilis. Jadi, ZTE Mobile Device kembali menghadirkan smartphone terbarunya yang mengusung performa kamera gahar yaitu Nubia Focus Pro 5G. Dan smartphone ini resmi meluncur pada Senin 11 November 2024 dengan harga 2 jutaan dan Nubia Focus Pro 5G ini dikhususkan untuk para pecinta fotografi sehingga mereka tidak perlu repot membawa kamera profesional untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal. Kelebihan dari smartphone ini jelas punya tampilan desain keren, serta tidak pasaran dan unik ala kamera digital dengan memadukan modul kamera berbentuk lingkaran dan bodi dual tone. Di bagian layar dibekali layar Full HD Plus dengan panel IPS LCD serta pergerakan layarnya sangat mulus berkat refresh rate 120Hz. Dan di bagian dapur pacu smartphone ini menggunakan SoC Unisoc Tanggula T760 yang mumpuni untuk penggunaan sehari-hari atau bermain game. Hal ini juga didukung oleh kapasitas memori lega dan RAM 8GB dan internal 256GB berjenis UFS. Buat yang belum tahu, tipe UFS ini lebih kencang dari eMMC. Dan di bagian kamera adalah salah satu yang paling ditonjolkan oleh smartphone ini. Kemampuan kamera utama 108MP bisa diandalkan dengan dukungan OIS. Lengkap dengan lensa ultrawide dan perekaman video kamera belakangnya bisa sampai kualitas 4K 30fps yang sudah ada fitur OIS dan gyro EIS untuk stabilisasinya. Selain itu, smartphone ini juga sudah dibekali fitur NFC dan sensor gyro hardware yang responsif untuk main game seperti PUBG dan sebagainya. Sedangkan di sisi baterai, smartphone ini memiliki baterai 5000 mAh yang awet untuk penggunaan sehari-hari dengan fast charging 33 watt dan hanya butuh waktu 1 jam 30 menit untuk mengisi dari 0 sampai penuh. Terus untuk harganya sendiri, smartphone yang satu ini sekarang cuma dibanderol di angka Rp2.889.000 di toko resminya. Harga yang sangat worth it untuk fitur dan spesifikasi yang ditawarkan. Nah, kamu bisa cek spesifikasi lebih detailnya dan juga baca ulasan dari yang sudah membelinya di deskripsi video ini. Kamu juga bisa dapetin gratis ongkir serta promo potongan harga kalau kamu beruntung. Jadi, silakan bisa kamu cek aja ya guys. Yang kedua ada Redmi Note 13 5G. Untuk kamu yang tinggal di kota besar dan sudah tercover jaringan 5G dengan stabil, yang satu ini wajib masuk daftar rekomendasi. Kami baru ambil smartphone ini 3 hari yang lalu dan overall untuk first impression menurut kami cukup oke. Desainnya tipis minimalis dengan sertifikasi IP54, sudah tahan debu dan percikan air. Dan pas dinyalakan, layar AMOLED Full HD Plus-nya yang luas cukup membuat kami senyum-senyum ditambah pergerakan layarnya mulus dengan refresh rate 120Hz yang membuat smartphone ini sangat nyaman untuk dipakai scrolling. Terus performa Dimensity 6080 yang menurut kami sudah cukup baik untuk multitasking ataupun gaming. Dan sepengetesan kami nggak ada masalah baik untuk gaming Mobile Legends ataupun PUBG dan karena kami mainnya cuma 2 game itu jadi yang ngetesnya cuma 2 itu kemarin. Terus dapur pacu di smartphone ini dikombinasikan dengan RAM LPDDR4X 8GB dan internal UFS 2.2 256GB. Nah, di sini nih yang menarik. Soalnya smartphone ini masih menyediakan slot microSD hybrid untuk memperluas kapasitas memorinya. Yang saat ini mungkin sudah mulai jarang smartphone kasih slot microSD. Terus konfigurasi kameranya juga lengkap dengan lensa ultrawide dan ada gyro EIS untuk perekaman videonya.
Konektivitas juga lengkap ala Xiaomi, ada NFC hingga infrared. Terus gak ketinggalan sudah dibekali sensor gyro hardware yang cukup responsif untuk bermain game dan daya tahan baterainya ada di angka 5000 mAh yang awet dengan fast charging 33 watt bisa mengisi daya penuh dalam 44 menit. Dan untuk harganya sendiri, smartphone ini sekarang dijual di angka Rp2.793.000 dan kamu bisa cek spesifikasi lengkapnya di link toko resmi yang sudah kami taruh di deskripsi video ini, biar video ini nggak kepanjangan. Rekomendasi ketiga ada Tecno Pova 6 Pro 5G. Memiliki desain yang futuristik dengan dynamic tech yang memberi kesan kuat sebagai ponsel gaming. Daya tahan baterai tergolong baik, berkapasitas 6000 mAh, bisa bertahan seharian, dan dibekali charger 70 watt, bisa mengisi daya 50% dalam 20 menit, dan mengisi daya dari 0 hingga penuh dengan waktu sekitar 50 menitan aja. Nah, uniknya, smartphone ini punya kemampuan mengisi daya balik via kabel atau reverse wired sebesar 10 watt untuk mengisi perangkat lain. Terus, layarnya sudah AMOLED, luas dan tajam, serta punya akurasi warna yang baik, dan fitur TUV Rainline Low Blue Light untuk menjaga kesehatan mata kamu. Selain itu, pergerakan layarnya juga sudah sangat mulus dengan refresh rate 120Hz, ditambah dukungan stereo speaker berteknologi Dolby Atmos dengan fitur high-res untuk earphone wired dan wireless yang menjadikan smartphone ini cocok banget untuk nonton. Terus, performa Dimensity 6080-nya terbilang oke buat main game kompetitif. Nah, performa prosesornya ini dikombinasikan dengan kapasitas memori lega dengan RAM 12GB dan internal 256GB sehingga kamu bisa menyimpan game besar dan juga aplikasi-aplikasi yang kamu butuhkan dengan aman. Kalaupun 256GB kurang, kamu bisa tenang karena smartphone ini masih ada slot microSD khusus. Terus, sensor dan konektivitasnya juga lengkap, ada gyro hardware, NFC, dan infrared. Sedangkan untuk kamera utama ada di angka 108MP yang cukup baik untuk pemotretan. Ya, kekurangannya menurut kami yaitu tidak ada kamera ultra wide dan kualitas 4K. Terus, haptic feedback yang kurang oke dan sudah mendukung Dolby Atmos, namun kualitas audionya masih terasa biasa saja. Dan harga dari smartphone ini sekarang dijual di angka Rp3.185.000. Nah, kalau mau yang lebih murah lagi, ambil aja Pova 5 Pro 5G yang dijual di angka Rp2.379.000. Dan silakan kalau mau bandingin spesifikasi dan baca-baca ulasan dari yang sudah membelinya, link dari masing-masing produk sudah kami taruh di deskripsi video ini. Yang keempat ada iQOO Z9X. Menawarkan kapasitas RAM 8GB dan 12GB yang luas dengan jenis LPDDR4X untuk lancar bermultitasking. Hadirkan penyimpanan luas 256GB dengan standar UFS 2.2 yang bisa mentransfer data dengan cepat. Ada slot memori eksternal untuk perluas penyimpanan tapi hybrid. Ukuran layarnya juga luas, 6,72 inci dengan laju penyegaran 120Hz. Kinerja gesit dengan chipset Snapdragon 6 generasi 1 yang mana hal ini menjadikan performanya lancar saat bermain game. Sedangkan persenjataan fotografinya cukup mantap dengan resolusi 50MP yang juga sudah menghadirkan stabilisasi gyro EIS, ditambah kamera belakang yang bisa rekam 4K di 30fps dan 1080 di 60fps, dan smartphone ini memiliki fitur Aura Light agar hasil foto kamu lebih cerah, sehingga cocok untuk pemotretan malam hari. Tak ketinggalan, smartphone ini juga menyediakan konektivitas NFC dan jaringan 5G. Dan di sisi daya, smartphone ini memiliki baterai 6000 mAh yang tahan seharian penuh. Terus, smartphone ini juga sudah memiliki fitur fast charging 44 watt yang bisa isi baterai dalam waktu 1 jam saja dan dilengkapi stereo speaker yang enak untuk menonton, serta ada port 3,5mm jack audio yang sudah mulai jarang ada di smartphone zaman sekarang. Dan harga dari smartphone ini sekarang dijual di angka Rp2.799.000. Yang kelima ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Datang dengan desain bodi yang menarik dan terkesan premium, serta tidak biasa membuat smartphone ini cukup menarik perhatian banyak orang akhir-akhir ini. Terus, smartphone ini punya dimensi dan bobot yang ringan, membuat Infinix Hot 50 Pro Plus ini enak banget untuk digenggam. Performa juga sudah tergolong oke karena memakai Helio G100 untuk game atau multitasking aman.
Terus bagian depannya, smartphone ini menawarkan layar lengkung AMOLED di harga 2 jutaan. Sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan ponsel lain di kelas harganya. Layarnya sudah mendukung tingkat kecerahan puncak 1300 nits serta sudah hadir dengan pelindung layar Corning Gorilla Glass 5, fitur yang jarang dimiliki juga untuk ponsel harga 2 jutaan. Selain itu, smartphone ini hadir dengan speaker stereo dengan tuning JBL dan mendukung pengisian cepat 33 watt yang dapat terisi 50% dalam waktu 26 menit saja. Kelebihan lainnya, smartphone ini hadir dengan XOS 14.5 berbasis Android 14 yang sudah dilengkapi fitur AI dan dijanjikan dapat update OS 1 kali yang berarti bisa dapat Android 15. Terus untuk harganya sendiri, smartphone ini sekarang dijual di angka Rp2.529.000 di toko resmi Infinix. Kalau kamu penasaran sama review yang sudah membelinya, kamu bisa cek di link toko resmi Infinix yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Oke, mungkin itu dulu aja smartphone under 3 juta yang mungkin bisa kami rekomendasikan di akhir 2024 ini. Dan kalau kamu berminat dengan smartphone yang kami rekomendasikan, kami sudah taruh link masing-masing produk di deskripsi video ini dan kamu bisa cek spesifikasi lebih detail, ulasan dari yang sudah membelinya, serta dapetin gratis ongkir dan promo potongan harga kalau kamu beruntung. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.